Oke, selamat sore semuanya. Kembali lagi bersama kita di Elcash Lakopade Podcast. Oke, di sore yang seru saya, seru lagi ya. Oke, hari ini kita kedatangan 3 tamu kita spesial. Daripada kita ngejelasin ya, silakan buat abang-abangnya ngejelasin diri sendiri dengan keunikan diri kalian sendiri. Silakan. Mungkin dari abang di sini ya. Oke, selamat sore teman-teman. Saya Kamaludin. Biasa dipanggil Mister Kakak ya kalau di kelas ya. Nama komersil dikit lah. Yes. Ini adalah kesempatan untuk kampus Inggris ya. Nanti kita share lebih banyak. Saya asli Jawa sebenarnya ya. Si Jawa di sini udah 10 tahun. Beranak pinak di sini lah. Oh. Lanjut. Jadi tumbuh di Jawa. Tumbuh di Jawa. Lebarnya di sini ya, Mas. Oke, yang kedua silakan Mas. Halo semuanya, saya Mahruf, saya Bujang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019. Bujang Mas, Ini Bujang. kedatangan tamu nih, saya hebat kan bisa ngundang beliau kan? Bujang Mas. Iya, kebetulan juga saya juga berkesempatan jadi Wakil 1 Duta Wisata Indonesia 2019. Wakil kemarin. 1 Duta Wisata. Undang internasional lagi. Iya, benar. Luar biasa. Mahal penonton. Mantap. Sekarang ini ditarik sama kampus Inggris sama Bangka City ya. Luar biasa. Podcast ini. Iya tentunya. Semoga bisa nanti Terima bisa kasih kasih, manfaat Mahruf. untuk semua generasi muda Bangka Belitung. Amin. Terima kasih kedatangannya. Baik. Terima kasih, Mas. Kalau saya sendiri nama lengkap saya Yakob Umar, biasa dipanggil Yakob Jacob. Iya, kadang juga biasa sih Fomos mungkin mereka panggil coach gitu. Coach. Iya, Coach. Iya coach, ya something ya kayak gitulah. Terus saya di sini saya bekerja di Bangka City Hotel saat ini sebagai public relation juga dan juga sebagai supervisor front office, dan untuk event spesial ini yang kita akan bahas nanti jasa juga sebagai ketua panitia pelaksana Tufal Akbar nanti. Luar biasa. Luar biasa, Mas. Oke, 3 tamu kita sangat ahli bahasa Inggris dengan kami yang tidak ahli bahasa Inggris. Kami yang tahu yes no-nya doang. Yes, no. Kebetulan kan kesempatan kan ada coach-coachnya. Benar, ini kesempatan buat kita semua buat belajar di kampus Inggris. Jadi kita semua mungkin bisa lebih memahami untuk masalah bahasa Inggris. Pas banget ini, mumpung Adi lagi ada. Cut. Tuh masalah kampus Inggris. Oke, kita relax aja santai-santai aja, Mas. Yang pertama, Tadi kan udah itu ya, udah nyinggung dikit tentang kampus Inggris nih. Ya, Ini ya, itu betul. tuh sebenarnya apa sih Mas kampus Inggris ini? Kampus Mungkin bisa Inggris jelasin. kita lebih ke sini ya, memberikan pembelajaran edukasi bahasa Inggris kepada adik-adik atau teman-teman yang mohon maaf ya ini sedikit berbeda dari pendahulunya yang belajar bahasa Inggris dari level beginner, kadang-kadang setahun 2 tahun. Nah, kita persingkat hanya 6 minggu. Udah bisa bahasa Inggris. 6 minggu sudah bisa bahasa Iya. Inggris, luar biasa. Ya, yang pasti itu udah cus. Iya. Karena banyak sekali waktu pertama kali kita ke UBB itu banyak yang sih gitu ya. Percaya enggak sih 6 minggu gitu? Serius, 6 minggu. 6 minggu, cuy. bukan 6 bulan, 6 minggu. 6 minggu. Keren. Sebulan setengah lah. Iya, Sebulan setengah. Sistemnya itu gimana Mas belajarnya? Sistemnya kita belajar dari dasar dengan semua aspek ya, speaking, listening, grammar, vocab. Nah, yang paling menarik itu adalah grammarnya kita nggak pakai rumus kayak di sekolah. Subjek, verb, kita pakai pola-pola yang bisa praktek gitu. Keren. Seperti itu lah. Ya, sedikit share ya. Murid saya yang paling oldest itu 53 tahun. Waduh. 53 tahun. Kalau ini lulusan kampus Inggris juga kayaknya. Iya. Enggak, ini coachnya. Luar Tapi nanti saya biasa. daftar mungkin ya. Iya, nanti daftar. Kalau beliau daftar jadi Teacher udah big picture. Iya. Udah dikodein tuh Mas. Ini kayaknya tarifnya naik nih. Udah ada pengalaman. Jadi penuh kode gitu ya. Waduh. Oke, ini bahas masalah kampus Inggris juga. Mungkin Mas Manya kan awalnya buat belajar bahasa Inggris itu gimana? Iya, Mas. Awalnya itu. Mas dari Mas Yakub deh. Saya Awalnya. 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 Perkenalan. Iya ya, kenapa sih saya termotivasi belajar bahasa Inggris? Waktu itu saya kerja di Menumi Heritage Hotel. Berbicara mengenai hotel yang tentunya bahasa internasional itu benar-benar sangat diperlukan kan. Nah, terus tiba-tiba ada tamu itu komplain. Itu tamu dari mana? Tamu luar, tamu bule gitu kan, tamu dari Australia kalau nggak salah. Nah, terus dia tuh katanya your hotel is too much apa ya? Musik gitu kan. Ya, aku pikir musiknya yang terlalu besar gitu. Iya. Katanya nyamuknya yang terlalu banyak. Oh my god, my English is really stupid, so I must go. Aku harus pergi ke kampung Inggris gitu. Iya, ke kampus Inggris akhirnya kita ke kampung Inggris sama-sama. Dia lulusan kampung Inggris, saya juga sama-sama lulusan kampus. Dan ini juga
Oh, ketemu beliau. oh berarti masnya sama-sama di ini kampus Inggris juga ya? Ya. Berarti masnya memang dari awal udah Jebolan iya, ya? jebolan kampus Inggris lah. Jadi memang mungkin 2 contoh dari kampus Inggris yang kita lihat sekarang yang bahasanya just man. Itu Tolonglah. memotivasi saya untuk belajar bahasa Inggris, namun mungkin berbeda dengan teman saya sebelah kanan nih. Oke. Ya pasti dong. Ya, Kalau saya malah agak alay ceritanya nih. Oh iya, Boleh. Enggak dong. Gini. Soalnya punya gue itu juga unik loh ceritanya loh. Bujang itu harus punya pendirian. Oh iya, coba gimana? Jadi kalau saya dulu pertama kali saya tertarik belajar bahasa Inggris itu saya masih kelas 9 SMP. Waktu itu Justin Bieber lagi sangat famous kayak gitu di Indonesia. Lagi dulu. Jadi kelas berapa? kelas 9 SMP. 9 SMP. Iya, 1 tahun lagi mau kelas 1 SMA Iya. ya. Waktu itu aku bener-bener kayak yang punya ambisi untuk jadi penyanyi internasional yang enggak sepertinya bakal susah banget untuk dicapai. Amin, semoga tercapai. Amin. Karena bahasa Inggrisnya Justin Bieber memang orang Kanada yang memang bisa bahasa Inggris kayak gitu. Bener Jadi banget. aku pikir untuk jadi penyanyi internasional itu yang pertama kali yang saya butuhin gitu, bukan bakat nyanyi sebenarnya, tapi bakat untuk berbicara kayak gitu loh. Karena dunia internasional butuh mendengarkan apa yang kamu omongin gitu. Mereka butuh mengerti kayak gitu. Akhirnya waktu itu karena ya saya suka musiknya Justin Bieber dan juga saya suka nyanyi kayak gitu. Akhirnya juga belajar dari musik-musik Justin Bieber yang mana pada saat itu juga saya sampai ikutin gaya rambutnya dia segala macam. Gila, hampir sama Sampai yang sekali gitu ya. yang mau saya tekanin di sini adalah motivasi itu penting sebenarnya untuk belajar. Apapun Sehingga itu ya. Saya punya motivasi Justin Bieber dulunya, gitu. Walaupun sekarang saya nggak ngefans lagi sama dia. Tapi kalau memang mau belajar sebuah budaya ataupun mau belajar bahasa, memang kalian butuh motivasi yang mana kalian harus temuin sendiri karena setiap orang kan pasti beda-beda ketertarikannya. Gitu. Benar banget. Itu juga memang motivasi juga ya. Iya benar. Jadi awal buat fokus untuk mendalami bahasa Inggris itu ya. Ya, keren sih. Apapun itu motivasinya Iya, ya. walaupun agak alay kayak saya. Mungkin waktu selanjutnya mungkin undang Justin Bieber ya. Iya. Oke, Mas. Justin Bieber. Balik Mas, Justin Bieber Mas. Kita jual dulu studio ini. Luar biasa ya kalau Nah, gitu ya. kita coba ke yang Masnya nih yang belum ditanya nih. Motivasi awalnya nih apa Mas? Saya ini sebenarnya ke bahasa Inggris agak sedikit terjerumus gitu ya. Saya ini backgroundnya dulu pesantren. Pesantren terus waktu abang saya ngaplay jadi guide haji gagal karena nggak bisa bahasa Inggris. Jadi saya tuh ibaratnya dendamnya ke saya. Kamu lulus langsung ke Pare, kampung Inggris kan saya ke sana. Setelah lulus itu nggak ada kabar lagi ternyata. Saya diajak kawan-kawan satu camp gitu ya untuk bikin pelatihan di Pare, kita ke Jepara, kita ke Semen Gresik di Tuban. Sampai sekarang dalam bahasa Inggris. Terus di sini kebetulan di sini saya ngerasa bahasa Inggrisnya masih belum perlu Luas semangat lah ya. Iya Akhirnya benar. saya ngambil beberapa metode dari sana, ya kita kelola untuk bisa sampai 6 minggu itu. Sampai 6 minggu. Keren. Benar. Itu keren banget sih. Inovasinya keren sih. 6 minggu bisa. Kan mungkin dalam belajar juga ya. Itu kan pasti ada ini nih masalah-masalah yang dihadapi. Nah, masalah ini gimana sih cara ngatasinnya itu? Apalagi pas awal-awalan nih Mas, Ya, mau belajar jadi bahasa Inggris. pertama kita nggak langsung belajar ya. Pertama itu kita buka mindset dulu, pola pikir. Contoh gini, kita kan belajar dari SD, SMP, SMA. Bahasa Inggris tuh. Iya, benar. Berapa tahun itu? 12 tahun. Kenapa belum bisa? Oh iya Iya kan? Nah, benar iya. banget nih. Kedua, mungkin kita udah pengen mau nih, tapi mungkin metodenya nggak cocok. Terus keduanya kita jarang di praktek. Iya, Teman-teman mungkin Mr. Ma'ruf mungkin tahu ya kalau teman-teman udah belajar bahasa Inggris, kita nggak ngomong aja dalam waktu 6 bulan, 5 bulan itu udah pasif, udah gitu ya. Iya, Daripada udah ngerti. bisa lah. Ya. Ngerti, cuman menyampaikan apa yang ingin disampaikan itu agak susah. Ya itu namanya pasif. Oh, pasif. Oh. Aku anak pasif. Pasif ya. Besok aku jadi anak pasif. Aktif. Mas, bayarin aku, Mas. Masukin, Mas. Iya. Dan saya juga berharap nanti setelah mendengarkan motivasi kita sampai kenapa kita bisa bahasa Inggris, ya kedua yang sebelah kiri saya juga bisa termotivasi. Amin. Kamu bisa Amin. belajar bahasa Inggris karena tuh lihat kampus Inggris tuh 6 minggu bisa bahasa Semoga Iya. juga bukan cuman kita Mas, tapi yang nonton-nonton di sini juga bisa iya. termotivasi. Nonton juga, benar banget. Iya. Dan semua menonton. Nah yang uniknya nih boleh share ya teman-teman yang sehari familiar dengan gadget, dengan game. Saya punya beberapa anak yang suka main game gitu ya. Iya. Kayak PUBG, PUBG. Mobile Legends itu pakai bahasa Inggris tuh. Iya. Setelah belajar dia baru ngeh, oh ini bahasa Inggris ini. Jadi langsung tinggal dapat kosakata banyak sekali tinggal pakai gitu loh. Tinggal ngeh aja sebenarnya. Apalagi teman-teman yang akrab dengan
istilah-istilah komputer lah. komputer Komputerisasi. gitulah. Enemy has been slain. Nah, Iya. Oh, biasa main game nih kayaknya deh. misalkan double kill, 3 kill gitu ya. Nah, itu. paling kan anak-anak kecil MOBA kok analog. Wah. Enggak dong. Zaman kita dua dong ya, Pak. Itu Aduh. zaman-zaman susah. Aduh, sangat tua sekali ya. Itu Oke, Hmm. lanjut dong. Oke lanjut ya. Itu kalau pas awalan belajar nih Mas, mungkin dari Mas-mas juga yang dulu masih belajar gitu, struggle atau kesulitannya tuh ada nggak sih? Kayak kan misalnya kita mau belajar bahasa Inggris nih, terus kita pengen coba pakai bahasa Inggris kita di tongkrongan kita nih. Nah terus jangan-jangan ada yang ngomong so Inggris kamu gitu-gitu tuh. Cara ngatasinnya gimana sih Mas? Atau ada metode gimana tuh? Oke, dari Bujang dulu. Oke, jadi gini. Untuk belajar bahasa Inggris sebenarnya bahasa itu kan dia budaya. Iya. Dia rumputnya budaya. Jadi kalau memang mau belajar bahasa, bahasa apapun itu termasuk bahasa tradisional kita harus cinta sama budayanya kayak gitu. Karena dia nggak bisa dijadiin hanya sebagai kiasan-kiasan dalam belajar 1 jam, 2 jam ataupun per minggu 1 kali, nggak bisa kayak gitu. Karena kalau dia bentuknya budaya, artinya dia harus hidup di dalam kehidupan kita. Itu namanya budaya kayak gitu. Makanya kenapa ada orang yang nggak jago bahasa Inggris sama sekali tiba-tiba dibawa ke Inggris, dia 1 tahun dia bisa bahasa Inggris kayak gitu. Itu karena dia hidup di lingkungan yang memang budayanya semuanya berbahasa Inggris kayak gitu. Sehingga memang yang pertama yang harus dimiliki dari seorang yang mau belajar bahasa adalah dia harus cinta sama bahasanya. Yang kedua adalah strategi. Nah, gimana cara menggabungkan strategi sama cinta supaya dapat dalam satu orang kayak gitu. Nah, mungkin kampus Inggris sekarang ini udah punya metode itu gitu. Beruntung banget kita punya kampus Inggris yang punya metode itu yang bisa menggabungkan, kita bisa mencintai dan punya dapat strategi untuk belajar bahasa Inggris secara dalam 1 waktu kayak gitu. Nah, sehingga ketika udah cinta dan ada strategi yang bisa mempercepat kita untuk belajar, akhirnya ya 6 minggu kita udah bisa bahasa Inggris kayak gitu loh. Makanya sekarang itu kita cari orang yang cinta berbahasa Inggris ataupun mau belajar bahasa Inggris, kita kalau dia udah cinta, kita tawarkan yang strategi tadi ya Mister ya, sehingga 6 minggu kita bisa coach dia untuk belajar bahasa. Itu aja dulu gitu. Yang penting cintanya dulu sama bahasa Inggris ataupun bahasa lainnya. Cinta bahasa Inggris. Kalau udah cinta datang aja ke kampus Inggris ya. Iya. Udah datang ke kampus Inggris. Ngomongin masalah metode nih. Metode yang ada di kampus Inggris, kita boleh tahu nggak metodenya apa aja nih? Sampai ya mungkin orang awam seriusan nih 6 minggu bisa beneran bisa kan? Nah, metode apa yang dipakai sehingga para coach ini bisa ngajarin para study ya? Apa? Iya. Wah, pertanyaannya kayak waktu Mr. Kakak ujian di provinsi waktu itu ya. Iya. Pertanyaannya benar-benar oke, silakan jawab Mister. Jadi gini ya, metodenya kan semua kita belajar 6 aspek ya. Nah, misalkan gini, kayak tadi grammar kita nggak pakai rumus lagi yang menyusahkan gitu. Ini bahasa Inggris ya, bukan matematika. Subjek plus verb, apalagi mikir lagi. Iya. Kedua, untuk vocab kita pakai visual. Jadi menggiring otak kiri ke otak kanan. Apalagi nih ya. Jadi kalau otak kanan itu kamu akan ingat terus. Kamu ingat mantanmu diputusin ya, masih ingat. Masa kecil ngompol ingat, itu otak kanan. Dia long term memory. Nah, nanti dengan gambar-gambar itu teman-teman biasanya saya kasih analogi yang ingat gitu. Contoh misalkan gambarnya ini ya, Pele, tahu Pele ya, pemain bola itu. Iya. Pele itu kan tahu Pele, tapi itu mirip dengan bahasa Inggris, namanya pel. Contohnya pucat. Iya. Jadi kalau mereka apa bahasa Inggris pucat? Oh iya, ingat sih pel. Kayak gitu. Jadi analogi yang bisa ingat. Iya. Kayak ada kesamaan gitu ya. Nah. Jadi metode belajarnya lebih menyenangkan sih. Ya, yang kedua sebenarnya saya lebih ke teman-teman yang lihat iklan atau di jalan lihat baliho ya, atau misalkan motonya misalkan rokok nih. Misalkan go ahead itu kan kadang-kadang tahu tapi apa sih artinya gitu. Talk less do more gitu ya. Iya. Trust me it works. Dari situ jadi sebenarnya kita udah akrab loh, tapi kita nggak ngeh gitu. Di situ lah. Kalau udah ngeh nanti tinggal mereka udah jalan sendiri. Oh iya, paham. Jadi punya metode sendiri yang udah dicoba dan berhasil untuk 6 minggu ya. Betul. Kampus Inggris bekerja sama dengan Bangka City. Iya, benar. Boleh dijelasin nggak gimana nih ceritanya? Kok bisa jadi kerjasama nih? Nah ini ahlinya nih, ketua pelaksana nih. Ya? Ini yang pertama saya itu kan kerjanya di Bangka City Hotel. Alhamdulillah sampai saat ini sudah hampir 2 tahun. Dan kebetulan saya juga ini punya teman. Ini teman saya Mahro waktu kita coach bareng ya di kampus Inggris. Kemudian misalkan kita itu sebagai jadi coach di kampus Inggris gitu, dan saya teman Mr. Kakak. Terus akhirnya tiba-tiba di situasi pandemik
gitu kan situasi pandemi saat ini di bulan dari Maret gitu. Akhirnya jujur apalagi pandemi sangat berdampak terhadap industri perhotelan. Benar. Gitu kan akhirnya saya dirumahkan. Terus saya itu harus mikir strategi apa ya biar saya bisa aktif gitu biar saya itu bisa ada kegiatan seperti itu. Akhirnya saya itu buat create event ini Tufal Akbar. Misalnya Kak gimana kalau kita buat Tufal Akbar karena kampus kenapa harus Tufal Akbar ya Kop? Apalagi Tufal ini ya Kop, takutnya mungkin ada persepsi yang negatif juga dari orang Indonesia. Saya yakin kampus Inggris kenapa gitu? Karena saya juga percaya di situ yang mana kita udah ada legalitas ya, karena kita udah akreditasi kemarin ya akreditasi dari nasional. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal. Jadi itu sebagai pacuan kita untuk melaksanakan kegiatan ini seperti itu. Iya. Akhirnya kita ketemu dan kita konsepnya dan kebetulan cocok. Dan jadi nanti hujannya juga nanti di hotel. Nanti kita kupas mungkin setelah ini. Nah, iya. Dan kebetulan lagi. Iya, makanya kalau mungkin orang-orang pada tanya, "Lo kok kenal ya sama Ma'ruf ya?" Iya itu waktu teman. Bahkan ketika promosi, wah udah bisa ngundang duta wisata nih ya. Iya luar biasa banget sih. Makasih dong. Nah, kita udah nyinggung soal TOEFL terus eventnya ini nih. Nah, kita bakal bahas lebih detail lagi itu di segmen kedua. Iya benar banget. Benar. Jadi kita close dulu di segmen ini dan Nanti kita akan balik lagi di segmen kedua. Ntar buat teman-teman stay tune buat nonton kita. Dan setelah pariwara berikut ini tetap di Elcash Lakopade Podcast.